Oke guys, serapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Buat teman-teman semua, di konten ini sekarang ada tabel baru dan hasil modifikasi guys. Jadi nantikan sampai akhir guys ya, tabel apa kayak gimana, ya udah tungguin aja, santai. Oh ya guys, terima kasih buat bos-bosku yang udah nyawer. Semoga feeling so good-nya terus ya sampai ke final, sampai dengan juara. Banyak kejutan ya guys, namanya juga dunia persilatan gitu kan, kadang pas kadang lepas ya kan. Kalau kita memang lagi feeling so good pas, ya anggap aja kebetulan. Kalau misalkan lepas, ya anggap juga kebetulan juga guys. Itu dia. Maka dari itu guys ya, buat yang baru-baru gabung, baru lihat-lihat video gua gitu kan, ini gue punya aturan main biar teman-teman semua paham. Ini channel prediksi, bukan channel dukun atau channel pasti janji segala macam, nggak ada di sini ya guys. Terutama nih aturan nomor 3 dan 4. Jadi teman-teman jangan jadi orang yang kalau misalkan menang diam-diam aja, kalah kok marah. Ya, ingat di sini tuh feeling so good ya dari data. Silakan bebas aja. Yang penting teman-teman semua lihat datanya, semoga menambah wawasan. Gitu aja intinya guys. Nah, ini dia nih. Kita langsung nih partai semifinal ya. Jadi partai semifinal udah semakin mengkerucut. Timnya juga tinggal berempat, partainya juga tinggal berempat. 2 kali semifinal, perebutan juara ketiga, dan final. Jadi ada 4 pertandingan lagi guys. So ini makin sengit, makin rumit, makin sulit pokoknya ya. Nggak gampang guys. Data-datanya juga akan semakin ketat semuanya. Nah, maka dari itu di sini ada tabel baru gua kasihin, itu adalah head to head penyerang ya. Sini dia nih, dan tabel lainnya gue modifikasi supaya kita semakin padat, jelas, berisi, dan to the point ya. Oke guys, langsung aja kita bahas nih ya. Tabel pertama seperti biasa teman-teman, ini tabel hasil rekapan statistik gua dari 5 match terakhirnya. Oke, di sini kita nyantai, boleh sambil ngopi, sambil ngerokok, atau sambil makan, boleh, silahkan santai kita ya. Kalau udah masuk tabel kita santai. Karena di sini kita berusaha untuk mendapatkan feeling ya, feeling so good gitu ya. Jadi gue juga sama guys, bingung sama seperti teman-teman semua gitu, bingung siapa yang kira-kira bakal menang ya. Jadi kita lihat di sini ada tabel pertama ya. Nah ini udah hasil modifikasi guys. Kalau teman-teman bandingkan dengan yang awal, nah ini gue modifikasi tabel satunya nih ya. Jadi di sini win atau loss, Argentina Kroasia. Nah di sini keterangannya, Argentina itu adalah 4 kali menang, tetapi dia 1 kali menang itu adalah lewat adu penalti. Jadi satunya itu WP. Nah, dan 1 loss. Sedangkan Kroasia 3 kali menang, 2-nya itu WP. Ya, yang kemarin kan lawan Jepang dia WP, lawan Brazil kemarin dia juga WP. Ya, toh. So, dia 0 kali loss. Jadi belum pernah kalah dari 5 pertandingan ya. 2 kali seri berarti ini yang Kroasia ya. Sedangkan dari Argentina 1 kali serinya. Oke guys, jadi kita lihat di sini dari ngegulin. Nah, gue naikin ke atas. Ngegulinnya 9 berbanding 6 Kroasia. Kebobolannya Kroasia lebih sedikit. Ya, ini agak berimbang, sama-sama plus 4 ya. 9 banding 5 dan 6 banding 2. Ini sama-sama plus 4. Jadi dari sini aja kita udah lihat ini 2 tim yang memang padat ya, artinya secara statistik juga sama-sama kuat. Memang artinya Argentina di sini dari segi ball possession lebih baik, di atas 60 itu berarti dia mendominasi, tetapi belum tentu artinya dia bakal bisa mendominasi lawan Kroasia. Kroasia juga bisa mendominasi waktu lawan Brazil juga kan, akhirnya menang kan. Dia kan kelihatan mentalnya juga Kroasia. Sampai menit akhir dia terus, walaupun ketinggalan akibat gol Neymar juga dia terus gembur. Tetapi di sini yang jadi patokan gua, di sini ada angka goalkeeper save-nya ini Kroasia nih, Livakovic nih dia 4. Nah, gua feeling so good gua nih kalau misalkan ya, kalaupun misalkan Argentina yang gempur-gempur terus ya kan, kipernya lebih siap kalau kata gua nih Kroasia. Terus kalau misalkan penalti pun kiper Kroasia sepertinya lebih siap. Kenapa? Karena dia dua kali pengalaman adu penalti guys ya. Livakovic ini ibaratnya kalau kata gue bisa jadi faktor penentu juga guys. Nah itu tabel pertama ya, kita sudah melihat 5 match terakhirnya mereka nih, datanya seperti ini. Jadi cukup rumit, sulit ya. Tetapi sekali lagi kalau teman-teman udah punya feeling, sebenarnya data ini cuma menguatkan aja. Itu intinya guys. Jadi kita langsung nih ke tabel kedua ya.
tabel kedua bicaranya apa? Dari 9 golnya mereka yang Argentina dan 6 golnya Kroasia, sama-sama ada peningkatan 2 kali lipat antara babak pertama dan babak kedua. Lihat, 3/6, artinya 3 gol babak pertama, 6 gol babak kedua. Itu milik Argentina, sedangkan Kroasia 2 gol babak pertama, 4 gol babak kedua. Seperti itu, hampir mirip. Jadi ini masing-masing ibaratnya alot di babak kedua itu mereka kalaupun posisinya ketinggalan terus gempur. Jadi ini kebayang kan nanti pertandingan siapa. Kalaupun nanti masing-masing tim ini ada yang ketinggalan di babak pertama, lihat babak keduanya. Pasti ngotot, pasti mental juaranya juga di situ akan terbukti guys ya. Di sini rata-rata corner kick juga sedikit lah ibaratnya punya Argentina. Gua nggak ngilangin corner kick karena memang ada yang butuh ternyata ya untuk data corner kick. Shot on goal gitu kan banyak nih dari Argentina sedikit ya selisihnya. Tetapi di sini nih sama-sama nih ya. Block shotnya, tetapi untuk Kroasia dia hampir kata gue hampir 3. Kalau di atas 2,5 tadi itu akan cenderung sedikit kurang hoki ini Kroasia bisa jadi. Tetapi dangerous attack-nya Kroasia dia lebih baik sedikit daripada Argentina. Jadi kalau kita membaca tabel kedua pun juga agak rumit gitu ya. Sama-sama ibaratnya babak keduanya ngotot ya, terus dari shot on goal agak mirip-mirip, tapi dari unsur block shotnya ini gua ya bisa jadi gitu ya Kroasia kurang beruntung juga nantinya yang nendang-nendang ya, nggak ada yang tahu gitu. Tetapi dari serangannya dia cenderung berbahaya walaupun ibaratnya dia sekali nyerang bisa curi gol daripada Argentina. Nah itu 2 match terakhir ya, artinya 2 tabel terakhir. Nah ini gue modifikasi. Tabel ketiga itu adalah head to head langsung gue padetin guys. Jadi ini udah hasil modifikasi yang unsur-unsur penting gue masukin di tabel 1 dan 2. Jadi tabel ketiga ini adalah tabel head to head. Jadi langsung tabel ketiga kita bicara head to head ya. 4 match pertemuan mereka duel head to head tercatat 2 kali menang Kroasia. Ngegulinnya agak rapat 7/5. Jadi secara sejarah ya, secara sejarah Argentina patut waspada. Teman-teman yang megang Argentina patut waspada ya. Kroasia ini sudah 2 kali menang sama Argentina. Oke. Nah, di sini ball possessionnya, nah gue kasih keterangan 2 MC itu apa? 2 match. Jadi karena data-datanya yang terakhir itu hanya 2 match yang ada datanya. Nah, ini 60/40. Nah, begitu pula shot on goal sama 9/3. Terus rata-rata dangerous attack ini hanya ada data 1 match aja 60/29. Emang agak jomplang di pertandingan terakhir ya di tahun 2018 kalau nggak salah di World Cup tahun kemarin kalau nggak salah ya. Pokoknya datanya seperti itu, teman-teman bisa cari referensi. Tetapi dari segi ini memang artinya nggak bisa narik kesimpulan sebenarnya karena datanya itu pembandingnya nggak berimbang dengan jumlah pertandingannya. Karena jumlah pertandingan 4, datanya hanya mendukung 2, bahkan cuma ada 1. Jadi kurang ya. Tetapi dari sini sebenarnya kita bisa menyimpulkan artinya dari jumlah gol memang udah real kalau ini ya. Real 4-4 ini memang ada datanya. Nah, kelihatan sebenarnya di tabel ketiga ini ketika match head to head ya. Kroasia pasti ngotot lawan Argentina, sejarahnya begitu guys. Bahkan terakhir tuh menangnya sama Argentina itu 3-0. 3 gol tanpa balas ke gawang Argentina. Jadi agak sulit ini asli. Kalaupun ibaratnya teman-teman megang Argentina, wah patut waspada guys. Dari menit pertama pun ibaratnya patut waspada. Kenapa? Karena Kroasia sejarahnya bagus. Nah, ada satu tabel lagi. Tabel 4. Nah, ini gua kasih lihat. Ini adalah statistik head to head penyerangnya. Jadi gue langsung membandingkan statistik head to head penyerangnya. Di sini gue ambil sosok Messi dari Argentina dan juga Andrej Kramaric dari Kroasia. Kalau mereka dimainkan, mudah-mudahan sih mereka dimainkan karena masing-masing ini adalah top skor sementara di timnya, ya guys. Andrej Kramaric di sini kita lihat 2 gol untuk World Cup. Jadi gue masukin di sini statistiknya, boleh teman-teman lihat. Secara umur memang artinya Messi itu 35 tahun, senior. Bahkan mungkin ini jadi Piala Dunia terakhirnya, ya. Tetapi dari segi kapasitas caps timnas maupun gol di timnas, dia jauh lebih unggul daripada Kramaric ya. Bahkan di Piala Dunia ini Lionel Messi itu sudah mencetak 4 gol, 2 assist, sedangkan Kramaric baru 2 gol saja dan belum pernah ngasih assist. Tetapi itu artinya head to head penyerangnya ya. Jadi ketika kita bandingkan, memang artinya unsur penyerang Argentina lebih baik daripada Kroasia. Nah tadi itu data-data semuanya kita campur aduk, kita
kombinasikan. Siapa tahu, artinya ini informasi tambahan buat teman-teman semua ya. Jadi nah itu tadi tuh 1, 2, 3, 4 ya, ini adalah head to head penyerangnya. Akankah misalkan Messi atau Kramaric yang akan menambah keran golnya ya, atau malah pemain lain ya, nggak ada yang tahu. Tapi ini dia nih, gua gabungin lagi guys, tambahin lagi faktor X antara Argentina dan Kroasia ya. Di sini gua tambahin beberapa keterangan ya. Tapi seperti biasa, 3 pemain yang menurut gua akan menjadi pemain kunci nantinya ya, akan jadi penentu. Messi, De Paul, Emilio Martinez itu dari Argentina. Kenapa gua masukin Emilio Martinez? Karena Martinez juga hebat waktu nepis penalti. Dia nepis penalti itu 3 kali kalau nggak salah ya. Itu luar biasa. Jadi ibaratnya kalaupun nanti sampai babak ketemu sampai babak penalti, ini kiper Martinez juga siap juga guys. Jadi itu tadi De Paul, Messi ya, kalau mereka dimainkan sepertinya sih dimainkan ya. De Paul juga kayaknya nggak ada masalah. Nah kalau dari Kroasia ini Andrej Kramaric, terus juga Perisic dan Livakovic. Nah ini kipernya nih, ini juga sama, kipernya ini juga ibaratnya sama juga, dia udah 2 kali pengalaman adu penalti. Jadi secara mental pun sudah terbangun nih di World Cup sekarang gitu ya. Jadi so kayaknya bisa jadi faktor menentu, karena babak semifinal semua mungkin gitu ya, lengah sedikit aja bisa ngejar. Kayak kemarin Argentina udah menang unggul 2-0, tiba-tiba di babak kedua misalkan itu dalam waktu yang agak rapet dan orang yang sama, Weghorst yang ngegulin, jadi 2-2 ya kan. Itu tadi, ketika misalkan lengah atau apapun semua bisa mungkin guys. Dan tim yang lebih siap di partai semifinal ini akan melaju ke babak final. Tapi di sini gue masukin unsur X lainnya di bawahnya, itu adalah di sini gue menyoroti sosok Messi sebenarnya ya. Messi itu dia mungkin akan menjadi motivasi tambahan ketika dia ingin mengincar mematahkan rekor golnya Batistuta. Dia sama saat ini 10 gol di World Cup ya, setara dengan Batistuta. Mungkin dia ingin melampaui Batistuta karena mungkin saja ini jadi Piala Dunia terakhirnya. Dan dia juga belum pernah nih mengantarkan Argentina menjadi juara World Cup. Prestasi terbaiknya hanya di World Cup 2014. Dan itu pun posisinya kalah ya. Sayang banget kalah 1-0 sama Jerman di babak perpanjangan waktu ya. Nah, mungkin itu menjadi motivasi faktor X Messi, dan mungkin itu teman-temannya juga ingin membantu Messi untuk mewujudkan harapannya gitu ya, mengukir sejarah ya. Siapa tahu dengan itu Messi nanti habis itu selamatan apa bagaimana kan, nggak tahu gitu ya. Kalau misalkan dia udah berhasil, mungkin dia ngundang gitu kan tetangga-tetangga apa bagaimana, nanti selamatan yuk kita di rumah, diundang semua gitu kan teman-temannya gitu. Nah nggak ada yang tahu kan, semua juga mungkin ya. Nah tahu. Nah tetapi di sini Kroasia seperti biasa, dia tuh runner up World Cup tahun kemarin 2018 ya. Dia mentalnya itu sebenarnya sudah terbangun gitu guys. Jadi ini juga nggak mudah. Lihat aja kalau misalkan lihat sejarahnya Kroasia itu terakhir kemarin ngalahin Brazil kan, lewat Brazil juga tuh. Nah jadi ibaratnya ini alot gitu ya, semuanya ini alot banget asli. Nah maka dari itu guys, gue masukin seperti biasa, kalau misalkan di bawah itu adalah peringkat FIFA ya. Peringkat FIFA itu urutan nomor 3 Argentina. Memang lebih baik secara peringkat, Kroasia 12. Tetapi secara umur Kroasia lebih muda sedikit ya, beda 4 bulan ya, sekitar segitu. Tetapi di sini keterangan lainnya adalah 25 dari 26 pemain Argentina itu main di luar negeri, dan 20 dari 26 pemain Kroasia itu main di luar negeri. Jadi secara pengalaman memang banyak pemain Argentina yang ibaratnya main di Eropa mungkin ya, di liga-liga luar. Nah secara pengalaman mungkin ya tadi itu kualitas pemainnya ini kegambar sebenarnya. Artinya secara kualitas pemainnya mungkin banyak pengalaman di luarnya pemain Argentina. Bisa jadi itu juga membawa pengalaman lain nanti pas pada saat bertanding ini ya, nggak ada yang tahu. Tapi itu gue masukin aja guys, siapa tahu itu menjadi pertimbangan teman-teman semua. Nah udah kan, jadi itulah semuanya. Jadi kita lihat sebenarnya, kita intip ketika semua data-data teknis. Jadi ini sebenarnya data-data teknis. Kalau faktor X itu motivasi saja tambahan di luar teknis. Kita gabungkan gitu ya. Kita lihat dulu intip data odds-nya. Nah, data odds sepakat nih ya. Artinya memang sudah diduga Argentina akan menjadi tim yang diunggulkan. Lihat aja dari tabel ini ya.
Kroasia dia cenderung tidak diunggulkan. Tetapi hati-hati teman-teman, patut waspada terhadap tadi yang udah diucapin sama gua ya, udah omongin gitu ya. Kita patut waspada terhadap apa yang segala sesuatunya itu mungkin ya. Kita lihat bahkan di sini bisa ditarik kesimpulan kalau misalkan diprediksi di sini adalah bahkan di sekitar angka kisaran 0,75. Nah, 0,75. Jadi hampir tidak, nyaris kurang dari 1 bola ya untuk Kroasia gitu. Karena memang artinya ini padat, semuanya padat dan akan seru gitu ya, pertarungan lini tengah sepertinya nantinya nih. Tapi sekali lagi guys, semua itu adalah feeling teman-teman semua. Nah, gimana kalau udah lihat data tadi, udah langsung dapat feeling so good-nya kemana? Bebas, tentukan dari sekarang nggak apa-apa, bebas aja. Nah, sekarang dari gua pribadi nih guys, gua ya asli kalau misalkan kalau gua mah ya ngelihat data-data dan gua lebih ke faktor X Messi ya. Kayak semalam gua pas disorot penalti waktu lawan Belanda, Messi tuh pas penalti tuh pas disorot mukanya tuh kayak yang berharap gitu ya. Wah, kalau gua terhenti sekarang, rekor gua nggak bisa matain rekornya Batistuta gitu ibaratnya. Itu mukanya kayak gambarin kayak gitu, dan ketika berhasil itu aura Messi tuh kayak yang ya pokoknya masih bisa, gue masih bisa gitu, masih ada kemungkinan gue matain rekornya Messi. Jadi kayak luapan emosinya itu kayak motivasi tersendiri gitu ya. Siapa tahu Messi tampil gacor gitu ya. Gue percaya sosok Messi kalau di sini ya, dan teman-temannya untuk membantu Messi gitu. Ya ibaratnya dia termasuk pemain senior di sini kan. Siapa tahu dia jadi Piala Dunia terakhir dan bisa mengukir sejarah di sini guys. Jadi gue sebenarnya cenderungnya ke sosok Messi-nya aja gitu kan, dan teman-temannya. Tapi gue ngelihat secara kayak aura gitu ya, kayak aura. Mudah-mudahan benar gitu ya, namanya prediksi guys. Santai aja, seru-seruan ini mah. Jadi mudah-mudahan ya, kalau gue feelingnya memang ke Argentina gitu. Karena kenapa? Ngelihat Messi adu penalti kayaknya, dia udah kayak muka gimana gitu pas gol itu kayak yang oke. Satu partai terakhir lagi misalkan ya, semifinal dan final gitu, 3 lagi misalkan kayak gitu. Jadi kayak ada harapan dia untuk gue masih ada kemungkinan nih mecahin rekor Batistuta gitu kan. Dan kayak yang belum tentu gue tahun depan masih bisa ikut World Cup gitu. Itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Kalau gue percaya sama faktor X nya aja, keyakinan gue ya, feeling gue nih, feeling so good gue gitu guys. Nah itu aja, sesimpel itu. Tetapi gimana kira-kira teman-teman, sepakat apa enggak ya, bebas aja, nggak ada paksaan. Toh meleset juga bukan salah gua ya kan, itu kan feeling teman-teman semua ya. Gua juga ibaratnya namanya feeling juga nggak ada ruginya juga guys, gitu aja. Tetapi kalau misalkan prediksi skornya kira-kira berapa, kalau misalkan diprediksi sama gua oke, ada kemungkinan guys di bawah menit 30 itu, kalau feeling so good gua ya, ini Argentina ngegulin duluan ya. Argentina ngegulin duluan, feeling so good gua kemungkinan di bawah menit 30 ya. Mudah-mudahan aja ya, bayangan ini mah bayangan aja ya, ngarang-ngarang lah, anggap aja cuman ngarang gitu, siapa tahu bener ya, itu mah kebetulan gitu guys. Hasil akhirnya tipis, bisa jadi cuma 1-0 hasil akhirnya ya, 1-0 aja buat Argentina. Kalaupun babak pertamanya 0-0, babak kedua bisa nambah 1-0 tipis, karena mungkin tadi itu faktor kekuatan dari masing-masing kiper gitu kan, segala macam. Nah, kalau sampai babak adu penalti atau perpanjangan waktu, udah itu mah lepas aja pokoknya mah. Siapapun yang lebih siap mentalnya akan jadi juara. Kenapa? Babak perpanjangan waktu stamina udah habis, udah lelah, ya kan, konsentrasi udah buyar. Ya, siapa yang lebih siap mental memanfaatkan peluang itu juara. Tapi kalau 90 menit, gue prediksinya 1-0 untuk Argentina. Hanya 1. Kenapa? Karena kayaknya tipis gitu guys. Kalaupun bisa lebih, itu bener-bener, kalau misalkan itu bener-bener lebih, kejadian kayak gitu. Jadi ketika misalkan ada yang ketinggalan duluan nih, misalkan Messi ngegulin 1 dan langsung drop mental Kroasia, itu bisa jadi lebih daripada 1 bisa.
bisa jadi misalkan 2-1 atau 3-1 bisa gitu kan, bahkan 3-0 bisa semuanya bisa, namanya juga kemungkinan guys, bisa saja semuanya itu bicara kemungkinan, semua bisa, nggak ada yang nggak bisa di pertandingan itu, semua bisa. Apalagi katanya kalau misalkan di situ ada yang mengatur ya, ada unsur orang yang mengatur di pertandingan itu, udah bebas itu mah, gimana ini aja, hoki-hoki masing-masing aja. Tapi gua nggak tahu itu mah ya, bebas aja guys. Jadi itu gambaran dari gua. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami kalau misalkan di sini prediksi kita balik lagi ke feeling masing-masing. Asli. Simple. Kalau misalkan teman-teman yakin sama diri sendiri, sebenarnya lempar koin pun jadi, ya kan? Bisa tuntas tuh. Teng, siapa nih yang kira-kira menang? Teng, lempar koin juga bisa gitu kan. Gak usah lihat prediksi juga bisa. Semua gimana teman-teman itu mah bebas aja. Kalau gua makan, yang penting kita sama-sama nambah wawasan nih. Datanya ini silakan pertimbangkan gitu ya, mudah-mudahan cocok, mudah-mudahan so good semuanya. Ya itu aja sih guys, mudah-mudahan konten dari pemenang semifinal yang satunya lagi tuh akan cepat ketahuan guys ya. So gitu aja dari gua, misalkan ada salah data atau gua salah ngerekap, salah narasi, semuanya natural gitu kan, atau nanti feeling gua meleset, ya gua minta maaf. Itu sekali lagi adalah bagian dari data yang gue baca gitu kan, feelingnya masing-masing. Oke guys, segitu aja dari gua. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di semifinal lainnya, dan mungkin kita akan terus lanjut sampai final. Oh iya, nanti besok gua akan kirimin konten voting, tolong dijawab nanti votingannya ya guys. Terima kasih sekali lagi. Rapapau, feeling so good. Dadah.